Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Adang Kuswaya selaku dosen pengampu mata kuliah khutbah dan khitobah, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenankan saya untuk berdakwah tentang kesehatan mental dan spiritualitas, menemukan ketenangan di tengah tekanan zaman. Teman-teman, khususnya generasi Z yang Allah sayangi, berapa banyak dari kita hari ini merasa lelah, bukan karena bekerja keras, melainkan lelah secara mental, lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, lelah karena tuntutan akademik yang mencekik. Data menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita mencapai angka tertinggi. Kita adalah generasi paling terhubung secara digital, tetapi paling kesepian secara emosional. Ketika mencari solusi keagamaan, seringkali kita hanya mendengar nasihat klise seperti sabar ya, atau perbanyak sholat. Kita bertanya, bagaimana cara sabar saat ingin menyerah? Bagaimana sholat bisa menenangkan jika pikiran terus kacau? Mari kita bicara jujur tentang kesehatan mental dan spiritualitas, serta bagaimana Islam memiliki jawaban yang jauh lebih dalam. Saudaraku, dalam tradisi Islam ada ilmu bernama tasawuf atau tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Ilmu ini berbicara tentang apa yang kini disebut psikologi modern, yaitu memahami emosi, mengelola luka batin, dan menyucikan hati dari penyakit tersembunyi. Tasawuf mengajarkan kita mengenali pola buruk dalam diri dan menggantinya dengan sifat terpuji. Rasulullah SAW bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga hati dari hasad, iri, dendam, dan kecemasan berlebihan. Salah satu penyakit terbesar kita adalah FOMO, fear of missing out, yaitu takut ketinggalan. Media sosial adalah mesin penghasil FOMO. Setiap kali menggulir layar, kita tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan orang lain. Disinilah ajaran qanaah atau merasa cukup menjadi tameng kuat. Qanaah bukan pasrah tanpa usaha, melainkan ketenangan batin dari keyakinan bahwa apa yang Allah berikan cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 124, barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Yang dimaksud adalah kesempitan hati, kecemasan tak berujung, lalu tawakal meletakkan hasil akhir di tangan Allah setelah usaha maksimal. Dalam psikologi ini disebut melepaskan toxic control, kebutuhan mengendalikan hal di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas yang suportif, namun terkadang komunitas muslim justru menjadi sumber tekanan. Kita takut bercerita karena khawatir dihakimi, takut dibilang kurang iman. Rasulullah SAW membangun komunitas di mana para sahabat bisa menangis, mengaku salah, dan bertanya hal pribadi tanpa takut dihakimi. Kita perlu lingkungan di mana kita bisa berkata, hari ini aku lemah, doakan aku tanpa dicap kurang iman. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Menjaga kesehatan mental teman adalah tolong menolong dalam kebajikan. Mendengarkan curhat tanpa menghakimi adalah bentuk takwa. Teman-teman yang Allah banggakan, kita boleh merasa lelah, sedih, dan cemas, itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusasaan, karena rahmat Allah selalu lebih luas dari masalah kita. Berani mencari bantuan, jika perlu psikolog temui, jika perlu curhat ke ustadz lakukan, jika perlu menangis di hadapan Allah pada sepertiga malam, jangan tunda. Mari berdoa, ya Allah sembuhkanlah hati yang luka, tenangkan pikiran yang kacau, dekatkan kami pada orang-orang baik yang mengingatkan saat kami lupa dan menguatkan saat kami lemah. Karena kesehatan mental sejati adalah saat kita merasa aman di hadapan diri sendiri, orang lain,
dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.